Gimana kalau habis dari sini kita nonton film? Usul Giga pada Arapa dan Risa setelah keluar dari Red Cafe. Boleh juga, kata Arapa semangat. Kamu setuju kan, Riz? Tanya Arapa yang langsung membuyarkan lamunan Risa. Apa? Kamu tadi ngomong apa, Ra? Tanya Risa gelagapan. Giga ngajak nonton. Gimana? Kamu setuju kan? Tanya Arapa sambil merangkul bahu Risa. Tapi di luar dugaan, Risa malah menyingkirkan lengan Arapa yang berada di pundaknya. Enggak deh, aku capek, jawabnya tak bersemangat. Ayo dong Riz, enggak seru kalau enggak ada kamu, rengek Arapa sambil memegang pergelangan tangan Risa. Kalau aku bilang enggak mau ya enggak mau, Ra. Kamu jangan maksa aku dong, bentak Risa pada Arapa sambil menarik tangannya. Arapa terkejut dengan perlakuan Risa padanya. Ia merasa kali ini Risa benar-benar berbeda. Aku capek, mau pulang, ucap Risa datar. Lalu ia berjalan meninggalkan Arapa dan Giga yang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Udah Ra, mungkin Risa emang capek beneran, ucap Giga berusaha menghibur Arapa. Tapi nggak biasanya dia kayak gitu, aku malah jadi khawatir. Udah, tenang aja, kata Giga sambil memegang bahu Arapa. Aku yang capek ngejar-ngejar kamu aja, nggak pernah kamu khawatirin, ucapnya dengan wajah sok datar. Garing tahu, ujar Arapa sambil meninju bahu Giga pelan. Gak apa-apa, yang penting kamu senyum lagi, ucapnya sambil melihat Arapa yang tersenyum. Ya udah, yuk berangkat. Giga masuk ke mobil disusul Arapa. Setelah sampai di rumahnya, Risa langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Ia langsung membanting tubuhnya di atas kasur dan membenamkan wajahnya di antara tumpukan bantal. Hiks. Terdengar Risa mulai menangis sambil terus membenamkan wajahnya. Risa membalikkan wajahnya dan menghapus air mata yang membasahi pipinya. Kenapa rasanya sakit banget sih? Katanya sambil memukul-mukul dadanya. Kenapa harus dia Tuhan? Kenapa harus dia? Terdengar suara Risa kian semakin parau. Kenapa kamu gak pernah bisa lihat aku gak? Katanya dengan nada yang tinggi seperti orang yang berteriak sambil mengobrak-abrik bantal dan selimut di ranjangnya. Kini Risa sudah menjadi seperti orang yang depresi sambil terus menangis. Selalu Arapa dan Arapa. Kenapa selalu dia gak? Teriak Risa pada orang yang bahkan tak ada di hadapannya. Setelah badannya lemas karena menangis, Risa duduk di samping ranjangnya sambil terus menangis. Perlahan Risa mengambil sebuah foto di samping ranjangnya. Risa melihat foto itu lekat-lekat. Di foto itu terdapat potret dirinya bersama dengan Arapa dan Giga. Apa salah kalau aku suka sama kamu gak? Tanya Risa lirih sambil terus memandang foto di tangannya. Aku cinta sama kamu, ujar Risa sambil terus menangis. Tapi kenapa kamu malah cinta sama sahabat aku sendiri? Teriak Risa sambil membanting foto di tangannya. Prak, hiks. Risa terus menangis sambil memeluk lututnya dan menundukkan kepalanya. Saat Risa mengangkat kepalanya untuk membersihkan air mata di pipinya, ia melihat seseorang berdiri di depan kamarnya. Arapa, kata Risa pelan, hampir tak terdengar karena pintu kamar yang tidak ditutup. Risa bisa melihat dengan jelas Arapa berdiri di depan kamarnya dengan wajah datar yang memandang ke arahnya. Dilihatnya perlahan, Arapa mengambil foto yang tadi ia banting dari serpihan kaca figura. Sejak kapan kamu di situ, Ra? Tanya Risa pada Arapa dengan suara yang dibuat senormal mungkin, tapi tak ada balasan dari Arapa. Arapa memandang sejenak selembar foto yang tadi ia ambil lalu berjalan ke arah Risa. Apa kamu juga mau ngehancurin persahabatan kita seperti kamu menghancurkan figura foto ini tadi? Tanya Arapa sambil duduk di depan Risa. Aku kira kamu pergi nonton sama Giga, kata Risa mencoba mengalihkan pembicaraan. Kamu kira aku setega itu, Riz? Kata Arapa sambil sedikit menundukkan kepalanya, mencoba memandang wajah Risa yang sedari tadi menunduk. Aku khawatir sama kamu, aku khawatir sama sahabat aku, maka dari itu aku kesini. Enggak seharusnya kamu kesini, kata Risa pelan. Kenapa? Tanya Arapa sambil mengangkat wajah Risa. Supaya aku nggak tahu apa yang kamu omongin tadi. Tapi Risa hanya diam. Apa kamu juga nggak akan mau cerita tentang ini? Tanya Arapa sambil menyerahkan selembar surat pada Risa. Melihat surat itu, Risa langsung terkejut bukan main. Risa tak menyangka bahwa surat yang ia kira telah hilang ternyata ada di tangan Arapa.
Gimana surat ini bisa ada di kamu? Tanya Risa sambil menerima surat tersebut. Surat itu ada di salah satu buku paket kamu yang aku pinjam buat belajar ujian kenaikan kelas kemarin. Jawab Arapa sambil sesekali melihat ke arah surat yang Risa pegang. Surat itu merupakan surat cinta yang Risa tulis untuk Giga, tapi Risa tak pernah berani memberikannya. Aku sengaja ngambil surat itu dan gak ngasih tahu kamu, biar kamu nyari dan tanya ke aku. Tapi ternyata taktik aku sia-sia, jelas Arapa. Dan sekarang kamu harus jelasin ke aku tentang semua ini, Riz, kata Arapa sambil memegang pundak Risa. Maaf, Ra, ucap Risa dengan nada suara bergetar sambil terus menunduk. Maaf karena aku gak pernah cerita tentang semua ini ke kamu. Kini Risa sudah mulai menangis. Apa Giga tahu tentang ini? Kata Arapa bermaksud menanyakan tentang perasaan Risa pada Giga. Risa pun hanya menggeleng pelan menjawab pertanyaan dari Arapa. Kenapa kamu gak ngomong ke dia? Buat apa, Ra? Gak ada gunanya, kata Risa dengan pasrah, karena Giga itu sukanya sama kamu. Begitu pula sebaliknya. Walau kamu terkesan cuek sama Giga, tapi aku tahu, Ra, kalau kamu juga suka sama dia. Rasanya seperti ada hantaman keras ke hati Arapa setelah mendengar kata-kata Risa. Apa kamu benci sama aku? Tanya Arapa ragu-ragu pada Risa. Risa tersenyum samar. Aku gak pernah benci sama kamu. Tapi kenapa? Karena kamu suka sama Giga, potong Risa. Aku gak pernah benci sama kamu, Ra. Terkadang aku cuma marah aja karena Giga lebih dekat sama kamu, kata Risa mencoba kuat. Maafin aku, Riz. Maaf karena gak bisa jadi sahabat yang baik, kata Arapa sambil memeluk Risa. Risa membalas pelukan Arapa. Gak perlu ngomong gitu, Ra. Kamu sama sekali gak salah. Gimana bisa kamu bisa sekuat ini, Riz? Tanya Arapa setelah melepas pelukannya. Karena aku selalu ingat persahabatan kita. Aku gak mau persahabatan kita bertiga hancur, ucap Risa tulus. Gak apa-apa kalau aku gak bisa dapetin Giga, asal kita tetap sama-sama. Terlihat Risa tersenyum di akhir kalimatnya. Janji ya, kita bakalan terus jadi sahabat, pinta Arapa sambil mengacungkan jari kelingkingnya. Janji, jawab Risa sambil membalas jari kelingking Arapa. Arapa kembali memeluk Risa hangat. By the way, udah berapa kali kamu banting-banting foto kita bertiga? Goda Arapa di sela-sela pelukan mereka. Ih, Arapa apaan sih? Rajuk Risa yang justru ditertawakan oleh Arapa. Arapa memeluk Risa dengan gemas dengan tingkah laku sahabatnya ini. Dengan kejadian ini, Arapa telah mengetahui rahasia besar di persahabatan mereka. Rahasia bahwa kenyataannya mereka berdua menyukai satu orang yang sama, yaitu Giga. Sebenarnya jika Risa meminta Arapa untuk mundur, maka Arapa akan melakukan dengan senang hati. Begitu pula sebaliknya dengan Risa, tapi mereka berdua tidak melakukannya. Kenapa? Karena mereka sahabat, bukan musuh. Lagi pula Giga bukanlah piala yang harus diperebutkan. Mereka hanya ingin menjalani semuanya seperti air yang mengalir tanpa merubah arusnya, dan mereka percaya bahwa yang terbaik yang akan menjadi milik Giga. Bersambung.